Purworejo. Dugaan penipuan terhadap para purnawiran TNI dan pensiunan PNS yang dilakukan berinisial DR Oknum Persit, membuat para purnawirawan dan pensiunan PNS yang merasa dirugikan mencari keadilan. Karena sudah ikhtiar ke sana kemari namun tidak ada hasilnya. Sehingga para pensiunan ini pada Senin tanggal 14 November tahun 2022 mendatangi kantor DPD LSM Tamperak Purworejo guna meminta pendampingan hukum. Dikatakan oleh Ketua LSM Tamperak yakni Sumakmun bahwa menurut penjelasan dari para purnawirawan dan pensiunan PNS yaitu terkait dengan SK pensiun yang menjadi permasalahan. Dan jika ini benar-benar dilakukan, ini termasuk kejahatan yang sangat luar biasa dan kami simpulkan sama dengan kejahatan extraordinary crimes. Dan kepada awak media nanti bisa mendengarkan kronologinya dari para pensiunan ini, tegas Makmun saat jumpa pers. Kemudian Makmun melanjutkan bahwa dugaan penipuan ini berhubungan dengan sebuah bank atau itu oknum dan nanti kita akan upayakan secara hukum demi kepentingan bapak-bapak semua. Jadi pada intinya bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang dikomandoi Bapak Sutopo, intinya mengadukan semua permasalahannya berhubungan dengan adanya oknum yang sekarang ini diduga telah menipu dan menggelapkan uang bapak-bapak dan sebagainya nanti kita upayakan hukum. Karena ini menyangkut bapak-bapak kami dulu waktu jadi pejuang dari TNI. Saya sebagai warga negara merasa iba sekali dengan keadaannya. Seharusnya sekarang sudah menikmati uang pensiun. Ternyata uang pensiun itu malah ada yang menyalahgunakan. Pungkas Makmun. Sutopo adalah purnawirawan TNI menyampaikan dan mewakili rekan-rekan di sini, bahwa kami ini boleh dikatakan korban permasalahan dengan SK. Waktu itu kami sudah menemui titik yang buntu. Masalah SK kami tahun 2019 dipinjam oleh berinisial DR. Yang katanya untuk usaha dan mau kasih fee setiap bulannya 5 juta. Dan gaji saya katanya setiap bulannya tidak dipotong. Yang katanya setelah kami nanti 2 bulan kurang MPP, SK itu nanti akan kembali. Tetapi ternyata fee tidak keluar dan SK saya sampai detik ini tidak dikembalikan. Dan bagaimana caranya kita tempuh jalur hukum saja, ungkap Sutopo. Dikatakan oleh Sutopo bahwa ternyata korban sangat banyak, termasuk yang di sini dan di luar masih banyak dan rata-rata korbannya adalah para purnawirawan dan pensiunan PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya kedatangan banyak tamu dari Bapak dan kawan-kawan pada siang hari ini, hari Senin ya, tanggal 14 November 2022, yang pada intinya pertama bapak-bapak ini mengadukan permasalahannya berkaitan dengan SK ya, SK pensiun yang sekarang ini lagi ada masalah seperti itu. Ya, masalahnya seperti apa? Ya nanti beliau akan juga bercerita sendiri masalahnya apa. Yang jelas bahwa bapak ini mengalami kerugian yang luar biasa. Setelah tadi disampaikan panjang lebar kronologinya dari bapak-bapak, kami menyimpulkan bahwa ini ada sebuah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, berhubungan dengan sebuah bank atau itu oknum atau itu seperti apa, nanti kita akan upayakan secara hukum demi kepentingan bapak-bapak semua seperti itu. Jadi pada intinya bapak-bapak yang dikomandoi oleh Bapak Sutopo gimana? Intinya mengadukan semua permasalahannya yang berhubungan dengan adanya oknum yang sekarang ini diduga telah menipu bapak-bapak, telah menggelapkan uang bapak-bapak dan sebagainya. Nanti setelah ini akan kita upaya hukum seperti itu, karena ini menyangkut bapak-bapak kami dulu waktu jadi pejuang juga, kebanyakan ini dari pejuang-pejuang dari TNI. Dari ini saya sebagai warga negara merasa iba sekali dengan keadaannya. Seharusnya sekarang sudah menikmati uang pensiun, ternyata
uang pensiun itu malah ada yang menyalahgunakan seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan tanya secara langsung kepada yang bersangkutan mengenai peristiwa apa yang terjadi sehingga beliau-beliau itu merasa sangat dirugikan dan mengadu kepada kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadiran kami di sini, kami sebagai mewakili teman-teman yang boleh dikatakan korban yang bermasalah dengan SK. Waktu itu mohon izin kami akan menguraikan secara singkat saja. Itu kami sudah menemui titik yang buntu. Masalahnya SK itu kami itu tahun 2019 dipinjam sama suaminya yang namanya itu tahun 2019 dipinjam. Itu sudah saya dibujuk-bujuk tiap bulan itu kami dikasih fee itu 5 juta dan gaji saya selama ini tidak dipotong. Setelah nanti kami itu kurang 2 bulan MPP, SK itu akan dikembalikan. Tapi ternyata fee tidak keluar dan SK sampai sekarang tahun 2022 ini, detik ini tidak dikembalikan. Dan saya sudah bagaimana caranya, gimana, tapi yang bersangkutan sudah nanti di jalur hukum aja. Kami sudah dipanggil juga di kejaksaan, tapi tidak ada titik temunya sampai sekarang. Kami kesusahan, jalan buntu, tidak tahu hukum. Saya minta bapak-bapak mengadu sama bapak-bapak sekalian. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu aja yang kami sampaikan pada keduanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Ketua LSM Purworejo, Ampera yang saya hormati, para wartawan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan keluhan saya. Saya ingin di Purworejo itu menikmati gaji pensiun, tapi sampai sekarang tidak bisa menikmati. Karena SK saya dipinjam sama suaminya, namanya dia dinas di. Yang kedua, SK saya sampai sekarang tidak kembali, cuma dijanji itu tiap bulan sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Sampai gaji saya tidak terima gaji, sampai sekarang pun juga gitu. Cuma dijanji besok sore. Sekarang saya tagih, di mana janjinya? Dia bilang sama saya nunggu dari pengacaranya dia. Alasannya dia tidak mau melangkah kalau tidak ada perintah dari pengacaranya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Tampera, Pak Makmum Purworejo. Kami akan menceritakan kronologi kejadian masalah SK yang dipinjam oleh saudara yang beralamat di RT. Awal mulanya dulu meminjam SK yang katanya untuk akses bandara. Yang kesepakatan awal itu adalah 100 juta, tapi nyatanya kita bertanda tangan di belangko kosong dan dinaikkan menjadi 250 juta tanpa seizin saya yang nasabahnya. Kami sudah
mengadu ke sana dan kemari kesulitan. Kejadian itu mulai tahun 2019 bulannya Juli. Dan katanya 6 bulan itu mau dikembalikan, ditebus SK-nya dan diberi fee 60 juta. Dan sebelum MPP kurang 2 bulan SK maksimal akan dikembalikan dan tiap bulannya akan dikasih fee 5 juta. Tapi sampai saat ini ternyata nol. Tapi kesulitan, kami sebagai purnawirawan merasa sedih dan rekan-rekannya semuanya yang ikut terlibat juga. Kasihan menerima gaji hanya 400.000 sampai 500.000. Kami mohon bantuan kepada LSM Purworejo untuk menyelesaikan permasalahan ini beserta rekan-rekan semuanya di sini ya, di korban semuanya. Saya rasa hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala LSM Tambira beserta anggota-anggota dan pengurus-pengurusnya, kepada Bapak wartawan yang semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga yang saya hormati. Pertamanya di sini Pak Bu, saya mau mengadukan kesedihan saya ataupun kesusahan saya. Saya sebagai guru TK ini sebetulnya mendapat pensiun, namun pensiunnya itu ditahan SK-nya dan sekarang sebelum saya SK-nya ditarik di dulunya saya dihubungi oleh Mbak. Jangka waktu kurang lebih 2 tahun itu saya sudah dihubungi dan didatangi ke rumah saya itu hampir tiap hari, dan saya dibawakan oleh-oleh sama rumah saya. Dan bulan Februari waktu itu tahun 2021 itu saya disuruh mengumpulkan SK CPNS, PNS dan SK terakhir itu mau dipinjamkan, itu mentok gaji saya itu sebesar 87 juta berapa lebih itu, dan saya diterima dan saya menerima, dan menerimanya itu karena dipotong administrasi itu menerima 66 juta rupiah, dan dari itu saya cuma tanda tangan dan tidak tahu seluk-beluknya mana atasnya tulisannya apa, saya juga tidak tahu, cuma tanda tangan saja. Terus uang keluar itu saya sudah diapit sama buku, suruh menyetorkan uang itu semuanya dengan buku rekeningnya. Itu waktu itu diserahkan di tokonya itu sebesar 66.000 rupiah, 60 juta rupiah itu saya dibonus 10 juta, dan katanya selama 6 bulan itu saya mau dibonus 5 juta per bulannya. Lah namun sampai 6 bulan saya tidak diapa-apain, tidak dikasih bayar, tidak diapa-apain juga tidak. Terus saya pensiun itu bulan November tahun 2021, sampai sekarang itu saya dipotong gajinya tiap bulan itu 1 juta berapa lebih, dan gaji saya itu cuma 1.600.000 berapa gitu hasil saya, karena saya baru berapa tahun pensiun seperti itu. Dan sampai sekarang kalau saya mau minta seperti orang ngemis, tiap hari disemayani, besok pagi, besok siang, besok sore, mau datang ke rumah juga seperti itu. Terus mau minta besok akhir bulan, terus mau kapan Bu pelunasannya, nanti akhir bulan Januari, awal bulan Februari, kalau bulan Desember itu tidak dapat melunasi hutang-hutang, katanya seperti itulah. Sekarang pun saya juga masih digituin saja. Nah, untuk itu saya minta pengarahan dan dorongannya Bapak, dan saya juga mendorong Bapak-bapak bagaimana jalan yang terbaik supaya saya itu terima SK aslinya saya yang pensiun itu asli kembali ke saya, dan saya gajian utuh tidak dipotong-potong. Itu jalannya bagaimana, saya minta solusinya pada Bapak semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua, teman-teman tahu sendiri kronologinya seperti apa.
sangat riskan, sangat kasihan dengan usia yang seperti ini, sudah pensiun. Ada saja orang-orang yang berniat jahat kepada beliau-beliau, sehingga apa, kita jadi mendengar jadi sangat ternyuh karena ini orang-orang tua kita seperti itu. Jadi mohon untuk penegak hukum, nanti kita membuat laporan, diambil tindakan tegas terhadap siapapun yang diduga telah entah itu menipu atau menggelapkan atau pidana lain apapun yang terkait dengan permasalahan bapak-bapak, untuk ditindak tegas seperti itu. Jangan sampai ada yang ditutupi hukum, supaya masyarakat yang meminta kepastian hukum segera terpenuhi seperti itu. Jadi ini kita setelah ini akan melangkah untuk upaya seperti apa supaya apa yang diminta oleh beliau-beliau segera dibantu oleh penegak hukum dan dibantu oleh negara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.